Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Tema kajian kita hari ini saya diamanati dengan judul Hidup Berakal Mati Beriman. Waduh, apa itu teh? Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri dan mengucapkan terima kasih, rasa syukur yang mendalam. Segala puji serta syukur hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang selayaknya sepatutnya harus kita panjatkan setiap helaan nafas kita, setiap gerakan kita, hanya bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita yang mengaku setia kepada ajarannya, risalah keislaman hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih saya juga untuk Bursa Sajadah yang sudah menghadirkan saya di sini. Alhamdulillah, ini kesempatan yang luar biasa, momen yang berharga untuk saya. Terlebih dahulu juga saya ingin memperkenalkan diri karena tadi membawa-bawa nama Japajai. Saya ingin memastikan dulu di sini Bunda, Ayah masih ingat sama Japajai? Enggak? Masih? Masya Allah. Jadi itu teh ya sebuah grup band asal Bandung. Saya dikenalnya sebagai penyanyinya, salah satu penyanyinya sama Kang Fatur. Dan saya ingin memastikan bahwa betul-betul ya Bunda di sini teh masih ingat. Coba kita lantunkan sama-sama. Setiap saat, setiap waktu, ku ingat dirimu. Setiap salat, 5 waktu, ku ingin berjumpa. Yuk sama-sama. Setiap salat, 5 waktu, ku ingin berjumpa. Yakin ingin berjumpa sama Allah setiap salat 5 waktu? Sudah belum mengalami perjumpaan dengan Allah di salat kita? Belum. Masya Allah teteh. Sami hari gitu maya teteh. Ya memang sholat itulah kabiratun ila alal khosiin. Saudara gitunya, aduh sholat itu memang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Orang-orang yang meyakini bahwa dia akan menemui Tuhannya dan dia akan kembali kepada Tuhannya. Jadi salah satu caranya untuk khusyuk itu adalah ngebayangkan bahwa ini adalah sholat kita yang terakhir. Kita tidak akan menghadap Allah. Dengan begitu kita tidak akan menyia-nyiakan momen itu dengan segala doa yang kita mengerti dan gerakan-gerakan yang menguatkan tubuh gitu. Insya Allah itu mah setiap salat 5 waktu ku ingin berjumpa tekad sempurna gitu ya. Amin dan insya Allah amin. Nah, tema kajiannya hidup berakal mati beriman. Ada satu keistimewaan yang tidak diberikan Allah kepada makhluk lain. Itulah akal. Akal hanya diberikan Allah kepada manusia. Jadi dari apa ya, saya tuh merasakan sekali bagaimana Allah, keberpihakan Allah, kasih sayang Allah kepada manusia itu luar biasa. Sampai ada makhluk lain yang diciptakan lebih dahulu, bahkan jauh lebih mulia, dikenal di langit sebagai Azazil, makhluk yang mulia itu hanya karena satu perintahnya dari Allah, tidak menuruti untuk tunduk, untuk sujud kepada ciptaan Allah yang namanya manusia, langsung Allah keluarkan dari surga. Masya Allah, satu kesalahan saja. Dengan satu kesalahan, makhluk mulia itu dikeluarkan Allah dari surga. Jadi betapa Allah sangat menyayangi makhluk yang namanya manusia. Makanya diberikanlah, karena kasih sayangnya itu juga
berupa akal, gitu ya. Akal itu apa? Akal itu mungkin kita sering mendengar akal gitu ya. Tetapi pada kenyataannya dari tindak tanduknya yang terjadi, yang terlihat pada manusia itu, sepertinya akal ini belum banyak juga dimengerti sama manusia. Kenapa Allah memberikan akal dan apa fungsi akal itu untuk manusia? Dengan carut marutnya dunia gitu ya, apalagi ya tidak jauh-jauh lah di sekitaran kita gitu, banyak orang-orang yang juga mengaku berakal tetapi belum bisa memaksimalkan fungsi akalnya sebagaimana yang Allah maksudkan diberikannya akal kepada manusia. Akal terambil dari kata al-aql, bahasa Arab tentu saja ya. Al-aql, akala, yaqilun akalan, yang bermakna fahima wa tadabbara, yang artinya memahami, mengerti, berusaha merenungkan dengan dalam. Awal artinya adalah itu. Jadi bagi orang yang mengaku memiliki akal dan merasa dia punya akal, dia akan merenungkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, yang ada di seputaran, atau baik yang dialami atau yang tidak dialami sendiri. Dia akan merenungkan itu untuk apa? Untuk mengajarkan dia sebagai manusia yang diberi akal. Akal dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah, paling tidak ada beberapa fungsi akal. Beberapa di antaranya adalah fungsi akal itu untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Coba kita perhatikan ya, bagaimana akal ini yang kita alami, bahwa kita ini bisa mempelajari segala ilmu pengetahuan. Saya banyak teman-teman yang faktnya, maksudnya tuh bidangnya bukan bidang tertentu, misalnya seperti saya aja misalnya. Saya itu sekolahnya di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tapi juk-juk los-los ke dunia panggung, dunia nyanyi. Dan alhamdulillah Allah memberikan prestasi yang luar biasa pada bidang nyanyi ini gitu ya. Saya mengalaminya luar biasa sekali. Allah memberikan segala kelebihan kepada saya, dititipi segala hal, dari mulai kesehatan, kekuatan masa muda yang luar biasa, terus diberikan ilmu bagaimana cara-cara berkomunikasi dengan orang, bagaimana menguasai panggung, bagaimana menulis lagu, bagaimana menghafalkan lirik. Ilmu Allah berikan, ilmu Allah titipkan kepada saya. Dan terus juga dengan jalanan ilmu itu kedudukan saya diangkat juga sama Allah. Saya lebih banyak dikenal orang daripada awalnya. Nah, terus setelah banyak dikenal orang, Allah menitipkan lagi harta sama saya, ya, sama kami, sama Java Jaib. Dan itu titipan yang luar biasa, yang ternyata pada satu masa saya tidak bisa menangani dengan baik semua titipan itu. Sampai akhirnya diingatkan Allah dengan beberapa ujian yang membuat saya merasa sekali masih sangat disayangi Allah dengan ujian-ujian itu. Jadi kalau Allah sayang sama hambanya, katanya ya, Allah itu akan menguji hambanya. Jadi bukan karena benci, bukan karena hukuman gitu, tetapi karena sayang. Supaya apa? Supaya kembali kepada Allah, supaya kembali kepada jalan yang benar. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dan itulah yang terjadi sampai akhirnya saya pun memberanikan diri untuk sharing pengalaman saya di panggung-panggung seperti ini, meskipun deg-degan mas selalu itu teh bunda ya setiap ini, karena ini bukan seperti nyanyi yang saya sudah saya sudah saya pegang, sudah saya dalami selama 30 tahun. Beda sekali di panggung nyanyi sama panggung sharing seperti ini. Saya menyebutnya sharing, bukan tausiah, karena memang saya ingin sharing tentang pengalaman saya yang belum seberapa di bidang agama. Yang paling harus diingatkan adalah diri saya sendiri. Semoga hikmahnya
bisa sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini mah ada teman saya Kang Yandi di sini. Kang Yandi ini sobat saya SMP. Masya Allah ya. Jadi Kang Yandi tahulah mudahnya saya seperti apa. Sampai sekarang bisa memberanikan diri tampil di panggung seperti ini. Atau nuhun Kang Yandi tersebut. Nah, jadi tadi sampai di mana kita akal itu untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Pengetahuan apapun bisa kita pelajari, meskipun itu bukan bidang kita, meskipun itu satu bidang yang baru sama kita, tetapi dengan kekuatan akal yang diberikan Allah kepada kita, kita bisa mempelajari ilmu pengetahuan apapun. Nah, selanjutnya akal juga berfungsi untuk memahami kebenaran. Memahami kebenaran itu kebenaran dari siapa? Kebenaran milik siapa? Karena kalau kebenarannya ukurannya siapa? Ukurannya kalau kebenaran manusia itu sangat relatif sekali. Sangat relatif sekali. Misalnya ya, Bunda kesini tadi sumping teh koyong dia pengen pakai kerudung warna pink. Dia pengen pakai kerudung warna pink, nanya ke si ayah, ini Bunda nanti mau datang ke Pusdai ke Bursa Sajadah Travel Hajj and Umroh Fair gitu ya, Travel Fair Hajj and Umroh, pakai baju ini. Oh, pakai baju apa ini? Kerudungnya pink, warnanya ini yang merah marun, ke bawahannya gitu. Iya bagus, menurut saya sih bagus ya, siap. Jadi kata ayah bagus ya, ya bagus. Tos, lepas dari ke kamar, digunakanlah semua yang direncanakan, tetapi di perjalanannya gitu ya, saat ganti baju, ganti kerudung itu keluar lagi, ayah, Bunda pergi dulu ya. Nah, hejo karena tadi aku kopi gitu ya, tapi ayahnya keluar kalau hejo, ya si ayah juga udah hafal. Kalau Bunda udah minta pendapat itu bukan berarti, nggak tahu kenapa kalau Bunda, kalau wanita begitu ya, minta pendapatnya bukan untuk diwujudkan gitu ya, tetapi iya, tapi bukan untuk ditentang juga Bunda. Untuk apa ya? Untuk asal ayah obrolan gitu sebenarnya. Nggak tahu kenapa sih, aku juga itu masih misteri Bunda. Kenapa wanita itu begitu gitu ya? Tiba-tiba, kan tadi emang pink, tapi kamu ada itu, jangan supaya gitu ya. Tapi dan itu sering terjadi di apapun itu, hanya sedikit contoh saja gitu ya. Nah, jadi artinya maksudnya bahwa kebenaran itu padahal tadi sudah disepakati bahwa pink yang pantas untuk Bunda untuk pergi hari ini, tetapi pada akhirnya digunakan mah anggar hijau gitu ya. Nah, jadi artinya kebenaran kalau di manusia itu sangat relatif sekali. Dan jadi kebenarannya memahami kebenaran dari siapa? Tentu saja kebenaran yang paling hak itu hanya dari Allah, sesuai dengan apa-apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dan tentu saja dikuatkan oleh sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memahami kebenaran seperti itu, kalau tidak ada akal, tentu saja kita tidak bisa memahaminya. Makanya luar biasa, lihat hanya Allah itu luar biasa. Enak sekali jadi manusia, sudah mandi belaan ke Allah ya, hidup juga hidup. Allah tidak mau nyusahin manusia. Allah mah supaya sehesenya, saya tahu kehidupan itu sudah saya tuliskan di Lauh Mahfuz. Segala rupi yang terjadi pada manusia akan terjadi, yang terjadi dan belum terjadi dan akan terjadi itu sudah diketahui. Jadi sekarang mah supaya kamu juga pada tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana cara menjalaninya, nih saya bekali kamu dengan manual book, dengan buku petunjuknya. Sok aja. Tetapi kebiasaan kita teh apa? Sok Bunda ngaku sekarang mah ya, Bunda beli handphone baru nih ya, beli handphone baru kan pasti ada manual booknya ya. Suka dibaca nggak manual booknya? Enggak ya, dibaca alhamdulillah kalau dibaca, tetapi saya mah enggak. Fungsi saya fungsi smartphone untuk saya cukup buat WA-an sama surfing di internet itu ya, sama teleponan sekali-sekali gitu, dan pakai SMS sudah jarang, sekarang udah ada WA. Terus ada buku petunjuknya, nggak pernah saya baca. Fungsinya seperti apa? Jadi kalau ada troubleshooting, ada masalah di handphone saya,
KPU sumping KPC ya KPU ini teh kenapa ini Pak kenapa Bapak ini softwarenya minta update katanya gitu. Oh gitu, cara update-nya gimana? Malah lebih suka nanyain sama orang yang tahu tentang handphone itu. Nah artinya kita teh diberikan manual book untuk kehidupan kita. Sok dibaca tara manual book kita teh apa? Al-Quran. Nah jadi kita teh harus membiasakan diri untuk membaca manual buku kehidupan kita. Segala rupi sisi kehidupan kita yang kebenarannya hak dari Allah itu semuanya ada di Al-Quran. Mudah-mudahan ini mas saya yakin ya bahwa yang hadir di sini sudah sama-sama membaca Al-Quran dan bukan cuma membaca saja, tetapi berusaha memahami apa yang ada di dalamnya. Untuk apa? Untuk bisa menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Apapun itu, mau apapun masalahnya, penyelesaiannya ada di Al-Quran. Tinggal kita mau atau tidak mengamalkannya. Dan fungsi akal itu salah satunya adalah itu. Kemudian selain memahami kebenaran, akal juga untuk sebagai alat pengendali manusia. Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu itu ada kendalinya, dan kendali dari manusia itu adalah akalnya. Keutamaan manusia berada pada akalnya. Jadi kalau kita memang makhluk yang utama, manusia ini makhluk mulia yang Allah tugaskan sebagai khalifah di muka bumi, makanya dibekali dengan akal luar biasa, dan itu satu alat yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Sehingga kita harus bisa mengendalikan diri dengan akal yang kita miliki. Kalau tidak terkendali, manusia itu Masya Allah kerjaannya merusak saja. Padahal Allah sangat murka terhadap orang-orang yang merusak muka bumi. Dan selain alat pengendali, juga fungsi akal lainnya adalah untuk menjadi pencegah. Pencegah apa? Kalau tanpa akal, manusia itu cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya saja. Jadi kalau menggulung hawa nafsu saja, apa yang akan terjadi? Hanya kerusakan dan kekecewaan dan kesedihan. Allah tidak menginginkan itu terjadi pada manusia. Makanya Allah berikan akal. Untuk apa? Untuk mempelajari segala sesuatu kebaikan dari Allah. Nah, jadi sebagai juga pencegah agar manusia tidak menuruti hawa nafsunya saja. Dari situ bagaimana akal itu berfungsi kalau begitu ya? Nah, singkatnya begini, akal itu kalau kita perhatikan dalam bahasa populernya disebut, ada yang disebut kecerdasan, atau kita sering menyebutnya ya ada IQ katanya bunda ya, sering dengar IQ kayak saya sama IQ na halus 138, wah anu jenius gitu ya. Nah kita itu terbiasa di dunia modern, di dunia sedang kecil, coba yang diperhatikan itu adalah IQ saja, intellectual quotient. Jadi tingkat kecerdasan manusia itu diukur dengan IQ, dan itulah menjadi parameter kesuksesan orang-orang dunia modern. Dari kecil, saya dari kecil disekolahkan gitu ya, terus SD, terus SMP, terus MK, SMA, terus kuliah. Dan yang menjadi parameter kesuksesan bahwa seseorang itu, anak itu sukses, anak itu pinter, kalau prestasi di sekolahnya mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Padahal belum tentu, benar-benar belum tentu. Kalau seseorang yang IQ-nya bagus, belum tentu dia akan sukses di dunianya. Nah, jadi tetapi itulah yang terjadi di dunia kita, bahwa kita sebagai manusia ingin ada rekognisi, ingin ada pengakuan dari dunia lain, dari dunia luar gitu ya, maksudnya dari orang lain. Nah itu tentu saja salah satu ukuran prestasi kita, pengakuan kita baiknya itu adalah karena IQ-nya bagus. Nah, kecerdasan intelektual. Sebetulnya ada kecerdasan lain yang kemudian ditemukan. Kenapa orang-orang yang IQ-nya bagus, IQ-nya tinggi tidak bisa sukses?
dan dia malah cenderung melakukan kerusakan, dan dia malah cenderung jadi antisosial, malah banyak dibenci sama orang karena kemampuan ilmu pengetahuannya yang luar biasa itu. Dia cenderung menjadi orang yang sombong, dia cenderung menjadi orang yang takabur, yang serba tahu, merasa serba tahu, merasa serba jago gitu ya, karena intellectual quotient-nya yang bagus itu. Kemudian ternyata untuk sukses itu ada kecerdasan lain yang harus dikuasai oleh manusia ternyata. Apa itu? Ditemukanlah emotional quotient. Emotional quotient itu apa? Kecerdasan emosional. Jadi kalau orang tidak punya kecerdasan emosional, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana berbicara yang baik kepada orang lain, bagaimana cara memuliakan orang lain, bagaimana mempunyai empati dan simpati kepada orang lain, orang tersebut cenderung tidak sukses karena orang tidak mau berdekatan dengannya. Nah, jadinya artinya, oh ternyata harus bagus emotional quotient-nya juga, kecerdasan emosionalnya itu harus bagus katanya gitu ya. Maka orang itu bisa disebut sukses, bisa meraih kesuksesan dengan dua kecerdasan tersebut. Tetapi lagi-lagi manusia kenapa dengan kecerdasan, dua kecerdasan itu juga tidak cukup? Masih harus ada kecerdasan lain. Apa itu? Ditemukanlah spiritual quotient. Ini saya berbicara tentang dunia modern yang sebetulnya kalau kita mengikuti dunia yang digariskan, yang disuratkan oleh Allah dan disiratkan oleh Allah, kita tidak harus berkelana kemana-mana dengan mengetahui segala kecerdasan itu. Tetapi karena kita hidup di dunia itu, sebaiknya kita juga mengetahui dunia di mana kita berada. Dan kecerdasan berikutnya adalah spiritual quotient. Karena dengan spiritual quotient ini, orang menjadi lebih paham segala sesuatu. Keputusan itu ternyata tidak hanya dari yang terlihat saja, gitu ya. Saat kita menghadapi pimpinan gitu, pimpinan itu sudah mau mempromosikan si A, tetapi tiba-tiba yang diangkat adalah si B. Seperti tadi itu ya, seperti tadi itu soal kerudung itu masalah yang masih sangat simpel. Tetapi ada yang lebih krusial lagi, soal di karir, soal di pendidikan yang sebagainya, gitu ya, lebih krusial lagi. Dan itu ternyata kecerdasan itu ada pada kecerdasan spiritual. Orang tiba-tiba memilih orang yang sudah dicalonkan, yang menggugurkan orang yang sudah dicalonkan itu hanya karena gara-gara melihat bahwa ini memang dia ini lebih pintar, memang dia ini lebih berprestasi, memang dia ini lebih setia kawan gitu. Tetapi ada sisi-sisi spiritual dia dan akhlak dia yang mengedepan gitu saat berjanji, saat dia berdiskusi, saat dia menyampaikan pendapat, dan saat dia berjanji. Misalnya salah satu sisi saja berjanji, dia cenderung menepati janji, bahkan sebelum waktu yang dijanjikan dia sudah hadir duluan. Pimpinan itu pun melihat siapa diri dia ini gitu ya. Ternyata dia selain intelektual quotient-nya biasa-biasa aja, emotional quotient-nya juga biasa-biasa aja, tetapi setiap misalnya dari rapat pun dia izin untuk apa? Sekedar, bukan sekedar ya, maksudnya di dunia kita sekedar untuk sholat, dia meminta izin kepada pimpinannya untuk izin sholat, dan dia berani untuk menanggung resiko gitu bahwa dia akan terkena sanksi atau apapun, tapi dia karena dengan komitmennya dia kepada Allah, waktunya sholat dia minta izin untuk sholat, dan itu ternyata menjadi catatan yang menggugurkan calon lain gitu, bahwa dia ini seseorang yang pantas menduduki karir yang lebih maju, karir yang posisi yang lebih bagus. Nah, dari kecerdasan seperti itu ternyata dalam diri manusia itu ada 3 kecerdasan. Selain kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, juga kecerdasan spiritual yang menjadi panglima ketiga kecerdasan itu. Dan kesemuanya ini harus terintegrasi di dalam diri manusia sehingga menjadi akal tadi itu. Singkatnya kalau Al-Umma lebih singkat, lebih enakan bahasanya, lebih tepat gitu ya, dan itu benar-benar menyeluruh gitu sehingga menjadi akal.
Jadi kalau kita telah lebih jauh, oh ternyata akal itu, bagaimana akal itu bisa menjadi sebuah mesin penggerak yang baik untuk manusia. Ternyata dia itu distimulan dari panca indera. Jadi segala sesuatu ini, panca indera ini bisa penglihatan, bisa pendengaran, perasaan, ya, dan itu tuh semuanya bisa menjadi pemicu dari akal ini. Tetapi harus diintegrasikan dengan apa? Dengan pikiran, dengan otak, dengan kerja otak dan kerja hati. Ketiga komponen ini baru bisa menggerakkan akal secara maksimal. Kalau akal bekerja maksimal, apa yang disebut akal bekerja maksimal gitu? Dalam ayat tadi, kalau misalnya kita hanya mengandalkan akal saja, bisa mengandalkan kepintaran saja, bisa mengandalkan kecerdasan emosional saja, tentu saja kalau itu semua menjauhkan kita dari Allah, akal itu tidak berfungsi maksimal. Karena kata Allah, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Dalam segala keadaan, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dia mengingat Allah dan memperhatikan penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang sesungguhnya dia selalu mengingat Allah. Dia selalu, dan ingat dalam bahasa agamanya itu zikir. Segala sesuatu yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan adalah zikir. Membaca Quran adalah zikir, ya, sholat adalah zikir. Jadi kalau semua itu kita lakukan, artinya fungsi akal ini benar-benar kita fungsikan maksimal sesuai dengan keinginan Allah memberikan akal kepada kita. Jadi akal diberikan kepada kita untuk apa? Untuk kita mengenal diri sendiri dan kita mengenal Tuhan kita. Sebagai mana yang dikatakan ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau kita ingin mengenal Tuhan kita, makalah kita kenali diri kita sendiri. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, akan kemana, tugas apa kita yang berada di dunia ini, dan akan kemana kita perginya. Kalau kita sudah mengenal diri kita sampai sejauh itu, maka langkah selanjutnya adalah ma'rifatullah. Kita mengenal Tuhan kita. A'rafa ya'rafu, usaha kita untuk mengenal Allah. Dengan begitu kehidupan kita yang diberi akal ini akan diberikan Allah kehidupan nikmat yang mulia. Itu. Nah, jadi ciri-ciri orang berakal itu seperti apa? Oh iya, dan fungsi akal tadi ini yang paling penting. Bahwa setelah tadi itu sebagai pengendali, akal juga sebagai syarat taklif. Syarat taklif itu apa? Taklif itu pembebanan syariat kepada kita. Pembebanan syariat agama kepada kita itu diberikan kepada orang-orang yang berakal. Karena kalau kita tidak berakal atau akalnya sedang terganggu, sabda Rasulullah, pena diangkat dari 3 golongan. Apa saja golongan itu? Yang pertama adalah anak kecil sampai dia balik. Baliknya laki-laki itu berapa? 11 tahun, 17 tahun, 11-nya. Kalau wanita itu berapa? 9, ditandai dengan itu ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya anak-anak di usiaan segitu, aduh, masya Allah, seharusnya kita sudah bisa mendidik kita, mereka itu lebih mengenal Allah. Tetapi ya, bagaimana itu bisa dilakukan kalau kitanya sendiri juga belum maksimal dalam mengenal Allah? Karena apa? Karena belum maksimal memberdayakan akal yang kita miliki. Nah, selanjutnya apa yang tidak terkena hisab gitu ya, belum terkena hisab. Selain anak kecil juga orang gila sampai dia sadar kembali, sampai dia mendapatkan kembali kewarasannya ya gitu.
Tapi Rasulullah melihat orang gila itu sebagai ekspresi dari manusia. Padahal orang gila yang sesungguhnya adalah orang yang tidak mengenal Tuhannya. Kata Rasulullah. Nah, jadi semoga kita ini termasuk orang-orang waras. Jadi meskipun kita tidak gila gitu ya, maksudnya nggak telanjang di tempat umum, nggak teriak-teriak di tempat umum, tetapi kalau misalnya kita menyimak sabda Rasulullah itu, aduh jangan-jangan orang gila yang sebenarnya itu adalah kita, naudzubillah, karena kita tidak mau mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang tidur sampai dia terbangun. Jadi orang tidur sampai dia terbangun ya. Nah, jangan dimanfaatkan. Kalau gitu waktunya subuh kalau terlewat gitu karena tidur, wah itu mah nggak kena hisab gitu ya. Bukan begitu juga. Jadi dimanfaatkan saja. Alasannya tidur ayah ya juga enggak subuh ini. Dengan naon adun bobo matu benang hisab bagi naon bobo diteraskan. Bukan berarti begitu gitu ya. Tetapi alhamdulillah itu mah gak akan terjadi sama orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman ya Allah dan juga secara otomatis membangunkan orang tersebut ya, bahkan jauh sebelum waktu subuh gitu dia juga sudah bangun gitu, bahkan sholat malam gitu ya, alhamdulillah nikmat sekali. Nah, jadi ada 3 golongan itu yang berkaitan dengan nakal, tidak mendapatkan, tidak terkena hisabnya gitu ya. Orang-orang itu anak kecil yang belum balik, orang gila ya sampai dia memperoleh kembali kesadarannya, dan orang-orang yang tidur. Dengan begitu gitu akal ini harus kita maksimalkan. Orang-orang yang berakal sesungguhnya adalah orang-orang yang mengenal Tuhannya. Jadi Allah memberikan akal kepada kita untuk apa? Untuk kita bisa mengenal Tuhan kita. Untuk apa? Karena pada saatnya dunia ini hanya seperti kita menyeberang jalan, gitu ya. Kalau kita menyeberang jalan, kita pasti selalu akan hati-hati, takut ada mobil yang melintas atau sepeda motor apapun yang melindas kita. Kita akan sangat berhati-hati. Itulah kehidupan. Kalau kita tidak berhati-hati saat menyeberang ke dunia yang jauh lebih abadi, ke dunia yang lebih tiada akhir, akhirat itu, kita harus berhati-hati di dalam kehidupan ini. Bagaimana cara berhati-hatinya? Patuhilah rambu-rambu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran Karim. Dan bagaimana tata laksananya? Kita nggak usah jadi orang yang ribet, orang yang riweuh gitu ya. Nggak usah, kita mah niron aja. Coba dari kecilnya kita tuh suka niron kan. Saya suka niron ke Kang Yandi lagi SMP. Kalau ulangan matematika gitu, kayak di ulangan IPA suka niron gitu ya. Kayak Yandi kelas 3 HK. Nah, dan niron itu dilarang sama guru. Niron itu gak boleh gitu. Tetapi ini manusia, yang manusia menjalani kehidupannya sok tiron weh, sok niron weh. Allah memerintahkan kita untuk niron. Gak usah pikir-pikir punya jalan sendiri. Wah, kemampuan sendiri, gak usah. Niron weh, niron sah. Niron Rasulullah Muhammad SAW. Disitulah ada uswatun hasanah, contoh-contoh ideal yang kalau kita niron justru mendapat pahala dari Allah. Karena kalau tidak, ya menaon ngarang-ngarang sendiri gitu ya, menjalani kehidupan. Tetapi kita nikmat sekali kehidupan kita ini. Niron pas niron, tong mikir naon. Segala rupi aturan atas ayat, contoh atas ayat, ditiron, insya Allah dapat surga. Itu hadiah niron dari Allah. Tapi kalau sama guru kita kan nggak boleh kita niron ya. Nah, jadi begitu betapa nikmatnya kehidupan kita. Kalau kita memang bisa menjadi orang yang mengenal Tuhan kita. Lalu apa saja ciri-ciri orang berakal itu? Coba ciri-ciri orang berakal itu seperti apa? Di antaranya orang berakal tidak pernah berhenti belajar. Dia akan selalu belajar. Dia akan selalu ingin tahu segala sesuatu, terutama kebaikan bagi dirinya.
Dia akan mencari tahu apa yang baik buat dirinya. Dan itu akan dia lahirkan di dalam amal soleh yang tentu saja pada gilirannya hanya itu, hanya iman dan amal soleh yang akan kita bawa ke hadapan Allah. Lain-lainnya tidak. Tidak kecantikan kita, tidak kerudung kita, tidak mobil kita, tidak rumah kita, tidak anak kita. Kita akan hanya menghadap kepada Allah sendiri, membawa iman dan amal soleh. Hanya itu. Dan itulah bisa diperoleh dari mana? Dari kita belajar. Belajar apa? Belajar tentang ilmu-ilmu yang Allah berikan di dunia ini, untuk kita bisa selamat nanti menghadap Allah. Terus apalagi ya, orang berakal tidak pernah berhenti belajar. Orang berakal itu sangat membuka diri terhadap masukan, sangat membuka diri terhadap kritik. Ada orang yang mengkritik dia, oh masya Allah, hatur nuhun masukannya ya, saya akan renungkan, saya akan pelajari. Insya Allah itu membawa kebaikan untuk kita sama-sama. Jadi bukan balik menghardik, bukan menantang berdebat gitu ya, malah justru menunjukkan akhlak yang baik. Rasulullah soal berdebat ini, hindarilah perdebatan meskipun kamu dalam posisi yang benar. Masya Allah. Jadi kalau kita ya, kita niron perilaku Rasulullah dari satu sisi saja debat. Tong debat, tong pasea, tong parera omong, meskipun kamu dalam posisi yang benar, tos ya, atur nuhun masukan aja, dan saya pelajari, saya renungkan, terima kasih ya. Dan orang yang memberikan saran usulan juga akan membuka, masya Allah, asal terangin jadi siapa kalau orang yang berdebat gitu ya. Tetapi dengan begitu orang itu akan lebih respect kepada kita, orang itu akan lebih sayang sama kita gitu. Nah, terus selanjutnya apalagi yang menjadi, terus saya ini mas, kayaknya ya, oh itu. Jadi kalau sebenarnya pengalaman saya lagi nyanyi ya, kalau lagi nyanyi saya terkena AC dan dingin, tiba-tiba suara saya itu suka hilang, nggak bisa aja. Jadi saya kalau nyanyi segala sesuatu nggak ada pantangannya kan. Kalau nyanyi, saya paling jorok makan gorengan, aku paling suka gorengan dan Bandung itu the best gorengannya. Tetapi kalau udah kena dingin, minum es atau kena AC, ini teh saya langsung aja ya kan. Nah itu hatur nuhun akan, aduh masya Allah, tanpa diminta ya jadi soleh teh begitu. Tanpa diminta, apa ini melihat orang begitu PK-nya, oh itu hasil dialihkan arahnya, masya Allah kan, jazakallahu khairan. Nah itu luar biasa. Ini umat Rasulullah teh aslinya begitu teh. Upami milarinya kamu minantu budak pilari begitunya. Masya Allah, nanti budak teh segala rupi mah diluruskan kumanya tenukieu mah. Alhamdulillah, insyaallah. Nah itu ya bunda, tapi sampai di mana tadi? Oh ya, menerima masukan, membuka diri. Dia akan membuka diri, dia akan tersenyum kepada siapapun gitu ya. Dia menganggap bahwa senyumnya itu sedekah dan dia selalu membuka diri kepada siapapun, baik yang baik sama dia ataupun yang kurang baik sama dia. Dia akan santai saja membuka diri. Nah itu ciri-ciri orang yang berakal. Ya kemudian dia itu selalu ingin tahu dengan hal-hal yang baru, dan dia akan menjadi pendengar yang baik. Dia kalau orang-orang yang berakal mah cobi kurang tinggalinya dari sisi jumlah saja. Lebih banyak mana alat yang digunakan untuk mendengar dan alat yang digunakan untuk bicara. Kita hanya mempunyai satu mulut ya, dan kita mempunyai dua telinga. Fungsi telinga adalah untuk mendengar yang baik, untuk mendengar yang hak, bukan untuk juga mendengar gosip, gibah, nutup ruku gitu ya, tetapi untuk mendengarkan hal-hal yang baik yang bermanfaat untuk kita. Dan mulut kita cuma satu. Jadi artinya sok sing langkung seueur ngadangu, tong langkung seueur ngegosip, tong langkung seueur berbicara gitu ya. Menjadi pendengar aja, dan itu ciri-ciri orang yang berakal itu seperti itu. Dia akan lebih banyak mendengar sehingga dia pun benar-benar memahami
sesuai fungsinya tadi di awal bahwa fahima wa tadabbara itu maksudnya lewat mana? Saat kita ingin berusaha memahami segala sesuatu, kita ada impuls-impuls, ada sumber-sumber informasi yang kita serap. Melalui apa? Melalui pendengar, melalui penglihatan. Itu adalah jalannya sumber-sumber informasi. Sehingga dengan begitu kita bisa merenungkan segala informasi yang kita temui. Lantas kemudian kita memilah dan memilihnya menjadi sebuah kebenaran yang hak. Dan yang selanjutnya, selain lebih banyak mendengarkan, orang berakal itu akan pintar dia memilih dan memilah segala sesuatu informasi yang ada. Dia akan membiasakan diri untuk tabayun, tidak mudah percaya dengan segala sesuatu yang dilihat. Ayo nama bunda, zaman sosmed, ya kita apa yang dilihat di TikTok lebih percaya daripada yang disampaikan sama ustaz. Saya emang lihat di TikToknya begini, jadi langsung percaya aja. Atau lihat di IG atau lihat di Facebook gitu ya, kita langsung percaya aja gitu. Nah, padahal sebagai orang yang berakal, salah satu cirinya adalah dia akan memilah dan memilih informasi apa yang dia peroleh. Dia akan tabayun dulu. Tabayun itu mencerna lebih dulu segala informasi yang ada, supaya tidak terjadi kerusakan pada orang lain gitu ya, di dunia pada intinya. Nah, itu ciri-ciri orang berakal. Mudah-mudahan setelah dipaparkan seperti ini gitu, kita bisa melihat ciri-ciri itu ada tidak pada diri kita. Kalau ciri-ciri itu ada pada diri kita, artinya kita sudah mulai bisa mengenal Allah. Karena dengan akalnya ini justru Allah ciptakan untuk agar manusia itu sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan janjinya. Seperti firman Allah, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min qulubihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Allah mengambil dari tulang sulbi itu, nah ini ya luar biasa Allah. Tulang sulbi itu adalah tulang belakang, dan kejadian manusia itu maksudnya punten saat seorang lelaki membuahi induk telur seorang wanita gitu ya, dari mana itu memancar? Dari penelitian di kedokteran itu tuh dari tulang belakang. Dari tulang belakang laki-laki gitu ya, dan Allah sudah menyuratkan itu sebelum kejadiannya gitu. Ingatlah saat Allah memancarkan itu, membuat jari, dan Allah bertanya kepada Harun, Allah studi rabbikum, apakah aku ini benar Tuhan? Kan kebayangnya ini. Kalau Allah tidak menerima, qalu bala sahidna, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, kami mengakuinya bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kalau waktu itu kita tidak mengakui ruh yang ada di dalam diri kita, tidak mengakui bahwa Tuhan kita itu adalah Allah, ya sudah, dengan mudah Allah tidak melahirkan di dunia. Padahal kehidupan dunia itu begitu nikmatnya begini ya. Aduh, kita harus mengakui bahwa kehidupan di dunia ini nikmat, tetapi yang paling penting adalah kita jangan sampai terbuai dengan kenikmatan dunia itu sehingga kita melupakan Allah. Nah, jadi dengan mudah Allah tidak mengadakan kita di dunia. Kenapa? Karena mau ngaku bahwa aku ini adalah satu-satunya Tuhan yang kau sembah gitu. Kenapa Allah menanyakan seperti itu? Supaya nanti di yaumil akhir saat Allah menagih janjinya, bukankah kau dulu itu berkata qalu bala sahidnya? Kenapa di kehidupan dunia kamu malah ngaco? Kenapa di kehidupan dunia kamu malah mengingkari semua yang kau janjikan kepadaku? Bahwa aku ini adalah satu-satunya Tuhanmu gitu. Nah, dengan begitu apa yang kita jawab? Kita paling hanya tertunduk lesu,
Kita semuhun ya Allah, abdi ngangkat sebagai orang. Nah, jadi itulah keadilan Allah. Bagaimana segala sesuatunya sudah Allah suratkan, segala sesuatunya sudah disampaikan sama Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita tidak bisa mengikutinya, bukan tidak bisa, kita pasti bisa mengikuti. Kalau kita tidak mau mengikutinya, dan kita pun akan menerima konsekuensinya nanti kelak yaumil akhir. Dan itu adalah konsekuensi yang ada pada diri kita. Jadi semua usaha kita untuk mengenal Allah itu bukan untuk menyulitkan kita, tetapi Allah ingin mempermudah keadaan kita. Allah ingin memberikan kenikmatan kepada kita. Karena kalau tidak begitu, manusia akan sabalong bentor kaditu kadieu we seenaknya dia gitu ya. Kalau tidak ada aturan, kalau tidak ada akal di dalam dirinya, tentu kita pun akan seperti taubahnya seperti binatang yang hanya mempunyai insting. Dia tidak diberi akal sama Allah. Dia merasa lapar, dia merasa lapar. Tetapi itu hanya insting saja. Cari bagaimana kalau kita sebagai orang yang diberi akal, kita lapar, merasa lapar, sama-sama binatang. Tetapi binatang cari aja ada makanan yang kira-kira mau kotor, mau khasem, mau nukamari, mau apa, sikat aja. Karena secara instinktif dia ingin memenuhi, menutup rasa laparnya. Tetapi kalau manusia kan tidak begitu. Manusia saat merasa lapar, dia akan berusaha untuk mencari makanan. Makanan seperti apa? Akalnya menuntun dengan keimanan yang dimilikinya, akalnya dituntun untuk mencari makanan-makanan yang halal. Karena dari mana makanan halal itu tahunya? Semuanya ada tadi di manual book itu. Di manual book itu. Dan perintahnya akan berbeda. Kalau misalnya ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Orang-orang itu makan yang halal dan thayyib. Halal tentu saja itu perintahnya untuk manusia. Jadi manusia itu semuanya diperintahkan Allah untuk makan yang halal sebetulnya. Halal dari segi cara memperolehnya, kualitasnya juga. Dan thayyib itu apa? Thayyib itu baik untuk dirinya. Jadi kalau misalnya tidak baik kualitas atau kuantitasnya tidak baik untuk dirinya, mungkin makanannya halal tetapi tidak baik. Misalnya makan jengkol gitu ya. Makan jengkol itu paling suka jengkol gitu. Tetapi dia itu tidak baik buat dia. Kenapa? Karena kamu mah public speaker. Kalau makan jengkol terlalu banyak, nanti atuh nyarios di muka umum, nanti aduh nyeleper bau jengkolnya, dan itu kurang baik untuk dia. Gitu ya, karena apa? Dengan tonggulam besi eta kunaon pamnyarios tengah hiliwir, naon hiliwir naon bau jengkol. Nah artinya meskipun halal jengkol, tetapi tidak baik buat dia gitu. Tong dituang, ya kita harus bisa menjaga diri. Dan kalau orang-orang beriman, perintahnya sama Allah, halalnya juga dihilangkan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi. Halalnya itu dihilangkan sama Allah karena orang-orang beriman tahu dengan imannya itu mana yang halal dan yang haram itu tahu. Jadi yang dipilih hanya yang baik-baik saja. Orang juga tahu yang baik seperti apa ya. Jadi tentu saja kebaikan itu kita sendiri yang tahu, mengetahuinya gitu ya. Nah, jadi dengan demikian kita akan menjadi manusia yang sempurna sesuai yang dimaksudkan Allah kalau kita akal kita dituntun oleh iman. Dari Ibnu Taimiyah juga bahwa fungsi akal ini tidak ubahnya seperti fungsi mata, mengibaratkannya seperti fungsi mata. Kalau mata kita bisa melihat begini, saya bisa melihat seperti ini, ada benda di sana, ada ayah di sana, ada bangunan di sana. Itu karena ada pantulan cahaya dari benda-benda objek yang ingin saya lihat. Tetapi kalau ruangan ini sama sekali gelap gulita, digelapkan, matikan lampunya semuanya gitu ya. Meskipun fungsi mata saya berfungsi baik, tetapi saya tidak bisa melihat.
siapa di sini, warna apa yang Bunda pakai kerudungnya, peci warna apa yang ayah pakai. Saya tidak bisa melihat, meskipun fungsi mata saya berfungsi baik. Nah, itulah akal. Kalau akal tidak terkoneksi dengan yang namanya iman, maka akalnya itu akan mengirim dia kepada keburukan saja. Jadi artinya akal yang kita gunakan ini harus kita tautkan kepada iman supaya bisa memaksimalkan fungsinya, gitu ya. Untuk apa? Untuk keselamatan kita, keselamatan di dunia dan akhirat. Karena segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan sama kita di hadapan Allah kelak. Dan itu semua hasil kinerja akal. Apapun itu, coba ayah bunda dilenyepan itu apa? Direnungkan, ditadaburi, ya, maksudnya dipahami, direnungkan tadi sesuai fungsi akal. Apapun yang kita lakukan, tidak kita nggak punya akal, kita bukan manusia. Tetapi akal saja tidak cukup. Allah membekali kita dengan kecerdasan spiritual tadi. Insya Allah dengan iman yang ada pada diri kita, kita akan memfungsikan akal sesuai dengan apa yang Allah titipkan, dan kita akan kembali kepada Allah dengan membawa iman dan amal soleh. Dengan begitu, saat kita hidup, kita menggunakan akal kita maksimal sekali sesuai dengan keinginan Allah, dan semua yang kita lakukan menjadi amal soleh. Amal soleh itu sering kita dengar, ya benda, ya, amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Tetapi kita juga suka lupa amal soleh itu yang dimaksud dengan soleh, ya. Yang dimaksud dengan soleh itu amalan yang menyeluruh, ya, yang di dalamnya ada salah satunya adalah toyib. Jadi kalau amalan kita toyib itu apa? Baik secara fisik, gitu ya. Jadi kalau bang toyib itu berarti ayat jirimna, ayat fisik dan nutara wih ke bumi bang toyib teh. Nah, jadi kalau toyib itu artinya baik untuk fisik kita, untuk jasad kita, gitu ya, toyib. Nah, terus di dalamnya itu juga ada khair. Tadi saya mengucapkan jazakallahu khair ke akangnya tadi. Khair itu adalah kebaikan yang dilakukan oleh orang. Kalau kebaikan itu wujud di dalam sikap menjadi ma'ruf. Sering dengar juga, ya, ma'ruf amin. Aduh, masalah. Nah, ma'ruf amin itu luar biasa itu. Jadi sikapnya selalu ma'ruf, selalu baik, selalu ingin yang dia lakukan kebaikan aja. Dia mah tidak mau melakukan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang ingkar. Nah, itu sudah ada 3. Jadi ada toyib yang baik buat dirinya, terus ada apa tadi? Ya, toyib, khair, ma'ruf yang kemudian wujud dalam sikap menjadi ma'ruf, dan kemudian yang terakhir menjadi ihsan. Nah, kalau ada 4 unsur ini, ya, ada 4 unsur ini, jadi toyib, khair, ma'ruf, ihsan, itu baru bisa dikategorikan sebagai amal soleh. Kalau ihsan itu apa? Seolah-olah kita melihat Allah dan Allah memperhatikan kita. Kita tidak bisa melihat Allah. Ya, Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar. Allah Maha memperhatikan kita. Itulah saat kita melakukan segala sesuatu dengan ihsan, seolah-olah kita diingat Allah. Jadi kalau yang keempatnya itu kita jadi ujungnya adalah ikhlas. Ikhlas itu halasa itu habis. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, habiskan saja segala sesuatu pamrih di dalam diri kita hanya semata-mata karena Allah. Dengan apapun itu kegiatannya bisa bernilai ibadah. Dengan disematkan nama Allah, misalnya mau membuatkan kopi untuk suami, kan membuatkan kopi untuk suami mah udah ayat aturan, oke. Tetapi saat membuatkan kopi untuk suami, bismillahirrahmanirrahim. Dengan cinta Bunda membuatkan kopi atau teh untuk ayah, itu bernilai ibadah. Dengan disematkannya bismillahirrahmanirrahim, itu menjadi amal soleh. Bunda tidak dihabiskan saja itu rasaan
supados ditamihan resiko bulan iya gitunya, sebenarnya tidak, tetapi semata-mata karena Allah membuatkan kopi, semata-mata karena Allah nyusun raksukanana, semata-mata karena Allah nyetrika gitu ya, untuk anak, untuk suami dan sebagainya. Kalau kita bisa menghabiskan segala pamrih itu baru dinamakan ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, barusan saya sudah mendapatkan kode, Bunda, Ayah, mugi-mugi segala rupi nuku saya didugikan tiasa dipikah hartos upami mutoge. Saya yakin begini, Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita dengan segala sesuatu yang ingin kita ketahui. Ajib, Allah mah ajib. Kita pengen tahu tentang apa, hanya kertas saja ya. Wallahu alimun bizatis sudur. Allah maha mengetahui kedalaman hati yang paling halus. Kalau kita ingin mengetahui segala sesuatu yang meskipun akal kita belum nyampe, tetapi saat kita ya Allah, ya ingat tentang ya Allah, saya ingin ini, itu Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan hidayah. Tapi dengan syarat bagaimana? Ya tentu saja dengan syarat kita selalu memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan cara paling utama untuk memperbaiki hubungan sama Allah tadi, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, kita selalu mengingat Allah. Dan paling utama, zikir yang paling utama adalah sholat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Satu-satunya Tuhan, agama sebuah agama apapun tidak ada yang mengaku bahwa akulah Tuhanmu. Agama apapun coba, gak ada yang mengaku Tuhannya itu bahwa aku ini Tuhanmu, aku ini Allah Tuhanmu. Lakukanlah sholat untuk mengingatku, itu perintah langsung dari Tuhan kita yang mengaku sebagai Tuhan. Coba lihat di agama lain, punten, lihat di agama lain ada nggak yang dipertuhankannya itu mengaku Tuhan? Hanya di dalam Islam Allah mengaku sebagai Tuhan kita dan meminta kita untuk sholat supaya kita mengingat Allah. Dengan kita mengingat Allah, akal kita akan maksimal, kita akan selamat di dunia dan di akhirat, dan kita menjadi orang yang hidup berakal, mati beriman. Sakit itu tiasa kadalikeun segala rupi kebenaran hanya milik Allah. Kesalahan murni dari kesalahan saya, salah ucap, salah pikir, salah lihat, salah dengar, hanya milik saya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan semoga bersimpuhnya kita di sini bersama-sama menjadi taman-taman surga di mana Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sharing bersama dari tentang hidup berakal, mati beriman. Allah berikan akal, mudah-mudahan memang kita bisa memfungsikannya ya, Masya Allah ya.